Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewayan Sari Safitri. Dengan MPM 3 digit terakhir 293, perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian karena sudah menyaksikan video presentasi kelompok kami. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu diantaranya ada saya sendiri, Dewayan Sari Safitri dengan MPM 3 digit terakhir 293. Lalu selanjutnya ada Nyoman Ayu Triwarastini dengan MPM 3 digit terakhir 296. Lalu ada Niluh Tia Oktayanti dengan MPM 3 digit terakhir 305. Lalu ada Kadek Nanda dengan MPM 3 digit terakhir 264. Lalu ada Iwayan Sudana dengan MPM 3 digit terakhir 287. Lalu ada Ikadek Juliawan dengan MPM 3 digit terakhir 292. Lalu ada Ikadek Andika Putra dengan MPM 3 digit terakhir 262. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niluh Tia Oktayanti, NPM 2020 32 12 1305. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana jasa berbeda dari produk fisik. Jadi tidak seperti produk fisik yang lainnya, jasa tidak dapat dilihat, didengar, dirasakan, atau dicium sebelum jasa tersebut dibeli oleh konsumen. Seperti contoh, seseorang yang membeli atau melakukan prosedur bedah kosmetik atau bedah plastik tidak dapat melihat hasilnya sebelum mereka membeli paket bedah plastik tersebut, dan pasien di dokter juga tidak mengetahui bagaimana hasil kunjungan mereka di dokter sebelum mereka mencoba treatment yang diberikan oleh dokter. Jadi, karena mereka tidak mengetahui hasilnya sebelum mencoba, maka tingkat ketidakpastian resiko akan semakin tinggi. Untuk mengurangi tingkat ketidakpastian, konsumen akan mencari atau melihat petunjuk-petunjuk akan kualitas dengan mengambil indikasi dan tanda-tanda dari flash tempat interior atau eksteriornya, visual penyedia jasa atau staff, equipment, peralatan, contohnya seperti perlengkapan dan komputer, komunikasi material seperti brosur, konten-konten dan lain sebagainya, simbol seperti brand atau nama merek, price, harga. Jadi jasa tidak memiliki bentuk fisik, namun manfaat jasa dapat dirasakan, dilihat, atau didengar apabila jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi terkait pertanyaan selanjutnya, yaitu apa realitas baru dalam pemasaran jasa. Realitas baru dalam pemasaran jasa adalah pertama ada customer empowerment atau pelanggan yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, di mana internet telah memberikan kekuatan pada konsumen untuk mereka dapat mencurahkan kemarahan atau perasaan mereka terkait pelayanan yang buruk yang telah mereka terima, atau melalui internet mereka juga bisa memberikan ulasan baik atau penghargaan terkait layanan baik yang telah mereka peroleh, di mana saat ini customer atau konsumen dapat mengirimkan atau menyuarakan komentar mereka ke seluruh dunia hanya dengan satu klik mouse. Di mana dalam hal ini, walaupun seseorang memiliki pengalaman buruk atau pengalaman baik terhadap suatu layanan, mereka cenderung untuk membicarakannya dengan teman-temannya, atau seseorang yang memiliki pengalaman buruk cenderung akan membicarakannya ke lebih banyak orang, di mana dalam suatu studi pernah dikatakan jika seseorang menerima layanan yang buruk atau kejadian yang buruk, mereka akan cenderung lebih banyak membicarakannya daripada saat mereka menerima layanan yang baik. Dan dalam hal ini merupakan tantangan bagi produsen jasa tentang bagaimana menanggapi konsumen yang tidak puas dengan layanan jasa mereka, sehingga konsumen tersebut akan menuliskan ketidakpuasan mereka di internet yang dapat dilihat oleh semua orang. Lalu yang kedua, ada perlunya memuaskan karyawan selain memuaskan pelanggan, karena pentingnya sikap positif dari karyawan untuk meningkatkan kepuasan daripada pelanggan. Jadi penyedia jasa perlu untuk merekrut karyawan kompeten,
terbaik yang dapat mereka temukan, di mana jadi penyedia jasa ini perlu menawarkan karir pada karyawannya dibandingkan hanya memberikan pekerjaan saja. Lalu yang ketiga ada co-production atau realitasnya adalah bahwa pelanggan tidak hanya membeli atau menggunakan jasa mereka, melainkan pelanggan juga memainkan peran aktif dalam mengantarkan jasa itu pada tiap langkah, di mana kata-kata dan tindakan mereka merupakan kualitas pengalaman jasa mereka atau orang lain serta produktivitas karyawan ke depannya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ayu Triurastini dengan NPM 296. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu bagaimana pemasar dapat mencapai keunggulan dalam pemasaran jasa. Baik, jawaban saya yaitu pemasar dapat mencapai keunggulan dalam pemasaran jasa dengan cara melakukan hal-hal seperti berikut. Yang dimana keunggulan dalam pemasaran jasa itu dapat dibagi menjadi 3 area, yaitu terdiri dari yang pertama external marketing. Jadi external marketing ini adalah hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pelanggan. Jadi external marketing ini sudah mencakup penyiapan jasa, penetapan harga, dan juga bagaimana cara mendistribusikan jasa kepada konsumennya. Yang kedua itu ada internal marketing. Jadi internal marketing ini adalah hubungan perusahaan dengan karyawannya. Dapat disimpulkan bahwa internal marketing ini merupakan cara pertama untuk memasarkan jasa dengan melatih dan memotivasi karyawannya agar mereka dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada konsumen nantinya. Yang ketiga itu ada interaktif marketing. Jadi interaktif marketing ini adalah hubungan antara karyawan dengan konsumen. Interaktif marketing ini juga bisa disebut dengan skill atau kemampuan yang dimiliki oleh karyawan untuk bagaimana karyawan tersebut dapat memuaskan klien atau konsumen. Jadi dengan itu juga konsumen dapat menilai kualitas jasa yang telah diberikan oleh karyawan tersebut. Selain itu, hal yang paling penting untuk mencapai keunggulan dalam pemasaran jasa yaitu adanya strategi pemasaran perusahaan. Karena dengan adanya strategi pemasaran pada sebuah perusahaan akan lebih mudah untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun tujuan perusahaan yang telah ditetapkan pada saat itu. Di mana strategi perusahaan ini diciptakan dengan strategi yang unik dan unggul guna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Caranya itu yang pertama itu menjalin hubungan baik kepada pelanggan ataupun konsumen. Karena dengan menjalin hubungan baik kepada konsumen, nantinya di masa yang akan mendatang konsumen akan tetap memakai jasa yang kita berikan. Yang kedua itu mengetahui target market konsumen. Dengan mengetahui target market konsumen, dengan melalui pelayanan yang diberikan secara cepat dan tepat, maka akan membuat konsumen untuk berlangganan kembali nantinya. Yang ketiga itu melakukan promosi internet marketing. Jadi pada dasarnya pada era sekarang teknologi kan sudah semakin maju. Jadi teknologi yang digunakan semakin canggih. Maka dari itu promosi yang dilakukan dapat melalui internet marketing yang dimana akan membuat pelanggan merasa puas atas pelayanan yang telah diberikan. Contohnya aplikasi seperti Instagram atau Facebook, ataupun aplikasi yang dibuatkan khusus untuk perusahaan jasa tersebut. Nah, jadi dalam sebuah pemasaran, baik itu pemasaran berbentuk fisik maupun non-fisik ataupun jasa, perlu adanya strategi pemasaran perusahaan. Karena dengan adanya strategi ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Dengan begitu, dengan melakukan strategi pemasaran tersebut, pemasar ataupun perusahaan dapat mencapai keunggulan atau keuntungan dalam pemasaran jasa. Baik, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun jawaban saya kurang memuaskan. Tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Kadek Nanda dengan NPM 2020 321 21264. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana pemasaran dapat meningkatkan kualitas layanan? Ada 5 cara untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang pertama adalah
memberikan layanan sesuai yang dijanjikan, kemudian sangat dapat diandalkan dalam menghandle pemasaran layanan konsumen dan seterusnya. Nomor 2, menjaga konsumen tetap terinform atau menginformasikan konsumen kapan jasa akan dilakukan atau diberikan, kemudian memberikan layanan yang cepat, kesediaan membantu konsumen dan seterusnya. Nomor 3, karyawan mampu menambahkan suatu kepercayaan di mana konsumen. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan karyawan yang memiliki pengetahuan dan sopan akan munculnya kepercayaan kepada konsumen. Nomor 4, memberikan konsumen keperhatian secara individual dan kemudian karyawan berinteraksi dengan konsumen dengan cara penuh perhatian dan seterusnya. Nomor 5, aspek-aspek yang dapat dilihat secara fisik mencerminkan kualitas jasa. Yang pertama adalah peralatan yang modern, kemudian fasilitas yang menarik secara visual dan seterusnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kada Andika Putra, NPM 2020 32 121262. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang diberikan oleh Ibu dosen. Pertanyaannya, bagaimana pemasaran dapat meningkatkan kualitas layanan? Jadi, kualitas layanan dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel, di mana ada beberapa hal yang menyebabkan konsumen berpindah layanan. Kemudian, cara untuk meningkatkan kualitas layanan yaitu yang pertama, karyawan harus berpengetahuan yang baik. Hal berpengetahuan baik dalam artian layanan yang mereka tawarkan atau produk yang mereka tawarkan. Yang kedua, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen pada saat pertama kali mereka konteks. Yang ketiga, perusahaan dapat memperlakukan pelanggan seperti pelanggan yang memang value atau pelanggan bernilai. Yang keempat, pemasaran dapat mendemonstrasikan keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Yang kelima, memberikan pelanggan untuk dapat mengakses informasi secara cepat. Yang keenam, memberikan layanan yang mereka peroleh merupakan layanan yang dimana dihargai atau memberikan nilai terhadap uang mereka. Jadi intinya di sini cost tidak melebihi benefit, karena akan lebih bagus apabila benefit yang diperoleh pelanggan itu jauh lebih tinggi daripada cost yang mereka bayarkan. Yang ketujuh, karyawan yang sopan dan hormat. Kedelapan, perusahaan adalah perusahaan yang dapat dipercaya. Yang kesembilan, perusahaan mampu memperlakukan pelanggan dengan adil. Dan yang terakhir, ke-10, perusahaan dapat mampu menyediakan layanan yang terpersonalisasi. Jadi ini memang sering terjadi bahwa masing-masing pelanggan umumnya memiliki preferensi dan keinginan yang berbeda-beda, sehingga service provider itu perlu mampu untuk memenuhi keinginan mereka yang berbeda-beda itu. Om Swastiastu, saya Iwan Sudano dengan NPM 287 akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pemasar dapat meningkatkan layanan pelanggan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemasar untuk meningkatkan layanan pelanggan. Antara lain, yang pertama adalah menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan. Pemasar harus memiliki saluran komunikasi yang baik dengan pelanggan dan selalu siap untuk merespon setiap permintaan dan keluhan dari pelanggan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti email, telepon, atau media sosial lainnya. Yang kedua, memberikan pelayanan yang berkualitas. Pemasar harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan setiap detail dari permintaan pelanggan dan mengevaluasi apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi harapan pelanggan atau belum. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan dan
Efisiensi layanan. Pemasar harus memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada pelanggan berjalan dengan cepat dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat proses penyelesaian masalah atau pengiriman barang. Yang terakhir, memberikan reward atau hadiah kepada pelanggan. Pemasar dapat memberikan reward atau hadiah kepada pelanggan yang setia sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap merek atau produk yang dipromosikan. Baik, saya Iwan Sudano. Sekian jawaban yang saya berikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Tutup saya dengan Prama Santi Om, Santi Om. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Juliawan dengan NPM 2020 321 21292. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bu dosen, yaitu bagaimana pemasar meningkatkan layanan pelanggan. Layanan yang berkualitas diindikasikan oleh 5 dimensi, yaitu yang pertama ada reliability, yaitu yang berarti kehandalan. Indikatornya adalah karyawan dapat memberikan pelayanan sesuai yang telah dijanjikan dan dapat menghandle semua permasalahan yang dialami oleh konsumen. Yang kedua, ada responsiveness, yaitu indikatornya di mana karyawan harus menjaga konsumen agar tetap terinform atau menginformasikan kepada konsumen kapan jasa akan diberikan, sehingga karyawan dapat memberikan layanan secepatnya dan kesediaan membantu konsumen. Yang ketiga, ada assurance, yang berarti asuransi, di mana indikatornya ini adalah karyawan harus mampu menanamkan kepercayaan di benak seorang konsumen. Yang keempat, ada empati. Di sini karyawan dapat memberikan konsumen perhatian secara individual, di mana karyawan dapat berinteraksi dengan konsumen dengan secara penuh perhatian. Yang terakhir, yang kelima, ada tangible. Jadi aspek ini dapat dilihat secara fisik yang mencerminkan kualitas jasa, seperti peralatan yang modern, kemudian fasilitas-fasilitas yang menunjukkan visualnya yang baik. Kemudian strategi berikutnya untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan yang berkualitas adalah dengan menerapkan teknologi self-service, di mana saat ini interaksi person to person sudah banyak digantikan dengan teknologi self-service. Contohnya seperti vending machine. Jadi vending machine ini mengganti peran manusia dalam menjual minuman, di mana seorang konsumen dapat membeli minuman melalui mesin dengan memasukkan beberapa koin ke dalam mesin. Kemudian ATM juga telah menggantikan fungsi teller, dan beberapa kegiatan di internet seperti membeli tiket, trading investment, sampai melakukan kustomisasi kepada produk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi Om, Santi Om. Terima kasih karena telah menyaksikan video presentasi kami.